Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Kita keliling ke banyak tempat di Indonesia dan kali ini saya pengennya ke Pulau Seram, Seram, Maluku sebenarnya. Tapi alhamdulillah ketemu di Jakarta ini. Kita akan ngobrol silaturahim hikayah pesantren dengan Kiai Al-Haj Dr. Abdul Rahim Yapono, pimpinan pesantren Darul Ihsan Lahimu, Pulau Seram, Maluku. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Al-Muhim tajamu. Al-Muhim tajamu. Ini kita ketemu di Jakarta, senang bener ini Pak Kiai. Ya, senang. Mudah-mudahan saya bisa ke sana. Amin, amin. Amin. Ya Allah. Perjalanan antum dari Pulau Seram ke Jakarta. Antum boleh cerita dikit Pak Kiai? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainuddin, menjada wajada. Masya Allah. Perjalanan dari pondok kita di Laimu Seram itu kemarin jam 9 pagi. 9 pagi. Okay. Menuju ke pelabuhan namanya Pelabuhan Amahei di Pulau Seram. Ya? Di Pulau Seram. Lewat darat. Ya, lewat darat. Ya, perjalanan 3 jam. 3 jam. Lalu pakai mobil. Oke. Lalu dari Pelabuhan Amahei ke Pelabuhan Pulau Ambon. Kapal laut. Kapal apa? Kapal cepat namanya. Oh, kapal cepat. Kapal cepat. Oh, oke. Perjalanan 2 jam. 2 jam ya. Cepat itu? Cepat ini 2 jam. Sedikit berombak kemarin. Ya. Itu di laut apa? Di Laut Banda. Laut Banda ya? Ya, Laut Banda. Oke. Terus lalu menyeberang kira-kira 1 jam. Oh, sampai di Pelabuhan Pulau Ambon. Ya. Dari pelabuhan ke kota 1 jam. Ke kota 1 jam lagi. Masya Allah. Masya Allah. Di kota kita nginap. Ya. Tadi pagi jam 3 pagi ke bandara. Pesawat jam 7.30. Jam 7.30 waktu Indonesia Timur. Masya Allah. Perjalanan pesawat berapa lama? Pesawat 3 jam setengah. 3 jam setengah, ya Allah. Sampai di Soekarno-Hatta baru ke sini. Ke sini ya. Sampai di sini tadi kira-kira jam 10. Ini kita lagi acara di Darun Najah. Darun Najah. Masya Allah. Masya Allah. Gitu Ustaz. Pak Kiai. Ya, saya pengen ini dapat hikayah antum. Ini hikayah yang menurut saya luar biasa. Ini beliau ini sudah melanglang buana di Jakarta. Jadi konsultan, pernah mimpin lembaga pendidikan, doktor, ngajar pasca sarjana di UIN, lalu memutuskan menjadi pimpinan pesantren, mendirikan pondok. Masya Allah. Ini perjalanan menata hati antum ini loh, saya ingin dapat insight dari antum ini. Baik, ya. Ustaz, banyak faktor ya. Ya. Yang pertama faktor saya itu kan sudah membantu beberapa sekolah. Oh ya. Jadi semacam konsultan lah ya? Konsultan dan mimpin. Dan mimpin juga? Sekolah, ya. Oh, ada di Kuningan, Jakarta sini. Kuningan? Ya, Jakarta. Lalu ada di Kalimantan Selatan, Gips. Kalimantan Selatan, iya. Masya Allah. Lalu terdetik, pendidikan seperti ini bagaimana kalau ini boleh ada di Maluku, Seram. Lalu orang tua saya, abah saya juga ngasih wasiat. Ada wasiat? Ada wasiat. Orang tua. Pokoknya harus pulang mendirikan pondok. Tapi wasiat itu kayak angin lalu. Saya tidak begitu fokus karena masih langlang buana di Jawa. Terus Kalimantan, pernah jadi konsultan pesantren di Sumatera, Serambi Mekah, di Padang Panjang. Lalu di Serambi Mekah, Padang Panjang. Padang Panjang. Ya. Saya pernah ngisi juga di sana itu. Ya itu. Lalu dosen juga di sini, di Staida dulu ini. Sekolah Tinggi Darun Najah. Lalu saya
safari Ramadan tahun 2015, Ramadan 2015 di Nusa Tenggara Timur, di kota Alor, Kalabahi. Pulau Alor, Pulaunya Kalabahi. Alor. Ya, Nama kotanya Kalabahi. Kalabahi. Tapi Nusa Tenggara Tenggara Timur. Safari dakwahnya itu di berbagai masjid di setiap kampung. Oh, jadi di sana Ya, ke masjid-masjid. masjid-masjid. Oh, oke. Ramadan terakhir, hari Jumat terakhir Ramadan, saya itu mimpi Pak Zar, Pak Kiai Imam Zarkasi, Trimurti pendiri Gontor, ya, bersama abah saya. Posisi saya waktu itu capek sekali karena habis ceramah subuh. Habis subuh, terus pulang dari masjid, salat duha, tertidur. Saat tertidur itulah di Jumat terakhir. Posisi saya juga mau khutbah Jumat di Alor. Mimpi Pak Zar itu, posisi mimpinya itu di Gontor. Beliau itu main tenis meja dengan bapak saya, dengan abah saya. Ya. Di samping aula, antara aula dan gedung madrasah. Lalu Pak Zar itu, Allah yarham, menghadap ke GBS, posisi Gedung baru itu. gedung barunya, Ya. posisi tenis mejanya. Tenis mejanya. Beliau di arah paling ujung, bapak saya di sebelah sini. Itu terlihat jelas beliau main tenis meja dengan bapak saya. Lalu saya muncul. Pak Zar hanya bilang mata. Mata. Saya terbangun. Nah, dari situ itu saya renungkan kata mata saja. Jadi, ya, saya renungkan posisi Ramadan. Masya Allah. Lalu haji 2016, saya haji. Oh, jadi itu mimpi yang pertama. Mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua lagi. Mimpi yang kedua itu di Mekah. Waktunya itu Jumat pertama dari Dzulhijjah, kira-kira 3 hari akan ke Arafah untuk wukuf. Ya, kami nginapnya itu di Pullman Zamzam. Ya. Ya, saya dengan Ustadz Mahmil Arif. Saya waktu itu haji dengan beliau sebagai pembimbing ibadah. Ya, karena saya sertifikasi travelnya Ustadz Mahmil. Ya, travelnya Ustadz Mahmil. Sertifikasi pembimbing ibadah haji itu melalui travel beliau ini. Okay. Yang sertifikasi melalui travel beliau itu saya, almarhum Dr. Sunandar, ya. Dan ada satu lagi Kiai Dr. Hasani Ahmad Said. Beliau dosen di UIN. Nah, terakhir hari Jumat, kira-kira 3 hari akan ke Arafah. Waktunya juga sama, kami habis subuh, terus tawaf sunat di Masjidil Haram, lalu pulang, istirahat. Hari Jumat, waktunya hampir sama dengan mimpi pertama yang di Alor. Mimpinya itu saya kan dari Pullman itu turun pakai lift, baru masuk ke Masjidil Haram, terus lift lagi untuk turun ke eskalator, turun ke Ka'bah. Nah, saat eskalator terakhir akan ke Ka'bah, mimpi lagi Pak Zar dengan abah saya. Iya, dengan abah saya. Jadi posisi saya itu turun di lift, Pak Zar ada di sebelah kanan, bapak saya juga sebelah kanan. Mereka berdua natap saya begini. Saya kan di arah lift. Dan matanya tajam, wala kalam, wala apa. Hanya natap saya gini. Saya tuh hampir terjatuh dalam lift, dalam mimpi ya. Terus saya terbangun. Nah, begitu saya terbangun, saya mandi, terus cepat-cepat turun ke lift yang sama. Udah real, udah dalam hidup ya. Udah. Terus saya ke lift yang sama. Saya natap. Eskalator. Ya. Turun, Pak Zar di bawah sini. Iya. Saya bilang assalamualaikum, ana maujud. Saya langsung tawaf sunat, lalu nunggu Jumatan. Nah, disitulah saya berubah total. Lalu berarti di Ka'bah. Di Ka'bah, depan Ka'bah. Masya Allah. Lalu saya istihara lagi di situ, istihara. Dan istiharanya dengan masyayikh, hajat. Jadi
jam-jam 3 pagi itu ada di situ ada grup. Mas saya itu apa saya itu maksudnya? grup ulama-ulama Ulama yang ada di Masjidil Masjidil Haram. Haram. Mereka itu membentuk saf pertama sampai polisi menyatakan duduk. Ketika kita duduk, kalau bukan pada garisnya itu diusir. Disitulah bentuk saf pertama di Masjidil Haram ya. Nah, saya di situ. Karena saya sering di situ, akhirnya sama syekh-syekh itu bilang, sudah kamu di sini saja. Nanti jam 3 dan berdirinya harus di lain tempat saya. Kalau tidak, nanti polisi suruh duduk, kita diusir yang di luar lain itu. Nah, akhirnya saya bilang gini, Syekh, saya itu mau dirikan pesantren fi Indonesia. Pokoknya fi syarq Indonesia. Tolong doakan saya. Lalu beliau yang di situ samping kanan saya, beliau menyatakan, ya masyayikh, dia sebutkan gitu, ya masyayikh, aminu niyata hadal akh. Terus beliau berdoa, kami aminkan. Lalu satu peristiwa lagi, kemudian setelah Arafah wukuf, kami ziarah ke Madinah membawa jamaah. Pas haji juga. Pas haji juga itu. Haji yang sama. Sampai di Madinah kan kami arba'in. Lalu kami ada 2 grup. Satu grup pulang dulu, satu grup masih tinggal. Nah, yang tinggal inilah saya. Saya tinggal dengan grup itu. Saya selalu berusaha untuk sholat malam di Raudhah. Suatu ketika saya persis di belakang makam Nabi. Kan ada agak naik sedikit. Agak naik, saya di situ sholat. Begitu sholat, selesai, saya wirid. Nah, saat wirid itu saya tertidur. Tertidur tidak lama di Raudhah. Tidak di luar Raudhah, di belakang. Raudhah agak kanan, terus makam Nabi ya di sampingnya, persis di belakang makam Nabi. Agak naik sedikit. Ininya begini, naik sedikit gini. Saya tertidur, terus yang saya lihat adalah Masjid Nabi pada zaman itu. Saya lihat ada sahabat Bilal. Saya lihat hanya sorbannya Nabi saja. Dan saya lihat tenda biru. Nah, tendanya itu saya perhatikan, simple sekali. Lalu saya terbangun. Nah, yang masuk di otak saya harus dirikan pondok dimulai dari tenda ini. Dan memang alhamdulillah tenda itulah yang saya dirikan pertama mulai di Laimu. Itu tahun berapa itu saat mimpi-mimpi 2015 Ramadan. 2015 Ramadan dan 2016. Antum mulainya berarti tahun 2016 Rabiul Awal. Jadi antum tinggalin semua? Tinggalin semua. Tidak, pertama tidak tinggalkan dulu. Proses. Pertama pulang dari haji. Pulang dari haji, terus saya mulai mempersiapkan prosesnya. Yang saya minta pendapat konsultasi saya itu dengan Ustadz Ramadanus. Jadi saya siapkan termasuk visi misi, termasuk logo pesantren itu kami siapkan di Madinatul Najah. Dengan Ustadz Agus Ghafur Rahim, Kiai Agus Rahim, dan Ustadz Ramadanus. Yang bikin logonya itu anaknya Ustadz Ramadanus. Lalu waktu itu Pak Hasan, Yai Hasan, itu ada acara di Islamic Center di Bekasi. 2016. Ya, bulan Rabiul Awal. Waktu itu ada acara. Waktu itu di mana? Saya waktu itu di sini. Masih di sini. Saya tinggal masih di rumah kami di sini, di Ulu Jami. Di Ulu Jami? Ya, masih dengan keluarga saya. Tapi waktu itu kami berangkat dari Madinatul Najah. Karena masih dalam proses persiapan pondok kita di Seram. Lalu saya izin ke Pak Hasan. Pak Hasan, saya gini-gini. Beliau menyatakan gini. Ente min Pakistan. Nah, min Pakistan. Udah ente itu jadi dai mimbar ke mimbar saja. Ente kiai mimbar ke mimbar. Dah. Tapi kalau kamu niat begitu, udah cepat pulang. Sekarang kamu eksekusi. Sekarang.
Jadi akhirnya saya booking tiket, saya pulang. Saya pulang itu waktu itu tanggal 21 Ya. Rabiul Awal. 22 saya tiba, 23 saya siapkan lahannya sudah ada, saya siapkan tenda di pinggir jalan raya Seram, saya siapkan tendanya. Tanggal 25 hari Minggu, 25 Desember, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 2016 itu, kalau tidak salah 1438 kalau tidak salah, mulailah saya umumkan saya mau dirikan pondok di sini. Saya undang Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Kebetulan beliau itu namanya Pak Kabalmai. Beliau itu wali santri Gontor. Jadi beliau menyambut. Udah Ustadz, saya datang buka. Hanya beliau datang buka. Tentu dengan beberapa alumni Gontor yang di sekitar situ. Mulailah itu. Mulailah dengan tenda biru. Mulailah dengan tenda. Tenda biru. Ada mimbarnya. Terus di belakang mimbar itu ada foto presiden, wakil presiden, lambang Garuda, Pancasila itu. Lalu di luarnya ada bendera, saya dirikan bendera. Lalu corong, saya bawa corong. Bawa apa namanya? Ampli. Megafon. Terus saya naikkan ke pohon pala. Jadi azan pertama tanggal 25 Rabiul Awal 2016 itu azan pertama, azan duhur oleh guru mengaji dan kepala sekolah SMP, namanya Bapak Jais Mualo. Saya bilang, Pak Jais, tolong azan pertama, azan Jumat, azan duhur pertama hari Minggu. Jadi suaranya ada di pohon pala gitu, Ustaz. Nah, mulainya tuh, Ustaz. Ya. Itu pendidikannya apa, Ustaz? Ya. KMI apa sistemnya? Baik, itu Rabiul Awal. Lalu sorenya itu saya mulai menerima anak-anak mengaji alif batasan. Oh, jadi ngaji dulu. Ngaji dulu. Ibu-ibu kami zikir malam Jumat, saya bilang nanti kita zikir istighosah. Ya, saya di sini itu suka zikir di Cinangka. Itu ada tarekat Rifaiyah. Jadi udahlah, saya minta izin sama guru, dikasih ijazahnya, terus saya zikir di sana. Lalu saya mulai mempersiapkan fasilitas masjid, asrama, karena target nanti Syawal itu sudah harus buka. 2017 Syawal persis tanggal 28 Juli 2017 itu kita buka kelas pertama. Jadi mulai KMI. 2016, 2017 buka. Buka KMI resmi KMI, dan murid yang masuk waktu itu pertama. yang daftar 30 anak. Banyak. Yang lulus cuma 2 anak. Oh, ini jadi apa? Disaring. Tidak saring lagi, ya saya saring. Pokoknya dites itu lulus cuma 2 orang dari 30. Nah, terus yang masuk jadi 2 aja itu. Lalu saya beritahu, saya hubungi Ustadz Zulkifli. Pak Zul bilang jangan. Itu Pak Hasan bilang daripada mereka nanti dididik oleh orang lain, lebih baik kita didik. Akhirnya saya terima 28. Itu kelas 1 intensif. Oh, karena dari SMP? Dari SMP, ada dari SMA. SMP, SMA. Lalu yang tamat intensif 4 tahun, tahun 2001, angkatan pertama itu 7 orang. 7. Dan salah satunya, mudah-mudahan tahun ini, itu sudah wisuda S1 di Unida Gontor, Putri. Masya Allah. Antum mulai kan KMI, Ustaz? Ya. Guru-gurunya dari mana waktu itu? Guru-guru pertamanya dari Gontor. Saya langsung datang, sowan minta guru. Pak Kiai, Syawal ini saya udah minta pengabdian dari Gontor. Tahun kedua juga begitu. Ya. Tahun ketiga saya share dengan ada pesantren La'iyah di Darul Quran La'iyah di Sulawesi, kemudian dari Raudhah Hasanah Pak Rosidin Bina itu ngirim juga guru pengabdian.
Lalu dari Tazakka sampai sekarang, dari Darun Najah ini sampai sekarang. Oh, jadi perkembangan santri mulai dari pertama 28. 28. Terus Berkembang. Kadang berkembangnya itu awal tahun banyak, tapi nanti susut-susut bisa sampai 20, 30. Alasan macam-macam. Tapi saya perhatikan alasannya itu budaya, watak. Anak-anak ini kan tidak terbiasa disiplin ala pesantren modern, ala kita. Lalu kalau saya itu lebih baik anak itu rajin, meskipun otak biasa-biasa. Saya akan ajar. Tapi kalau tidak rajin itu, apalagi sering keluar, kabur, terus tidak betah, itu udahlah antum lebih baik pindah saja. Santrinya dari mana? Santrinya dari Pulau Ambon, dari Pulau Gorom, dari seluruh Serang. Sekarang seluruh pulau ya? Iya, bahkan pulau sekitar. Ya, bahkan dari Pulau Banda. Pulau Banda ada juga. Pulau Banda ada. Ya. Tahun lalu ada satu tamat, terus beliau menyatakan, Pak Kiai, saya mau melanjutkan kuliah di Yayan Ambon, jurusan bahasa Arab. Lalu saya bilang, oke deh, tidak apa-apa, jalan. Tapi ente harus ngajar di Madrasah Ibtidaiyah atau Sanawiyah di Ambon. Sekarang dia ngajar. Alhamdulillah. Begitu Ustaz. Apa kendala? Ini kan Indonesia Timur ya. Siap. Mungkin secara umum kan lebih tertinggal lah dari sisi pendidikan gitu ya. Kalau pembangunan ini kan kebanyakan di barat, di Jawa. Kendala-kendala apa sih yang antum bisa? Yang pertama ini provinsi kepulauan. Tentu rentan kendalinya jauh sekali. Lalu kita moda transportasi darat laut. Pemerataan pendidikan, ya itu tadi yang saya bilang, dari 30 yang tes, lulus itu cuma 2 orang. Yang standar antum ya? Itu pun 6. Itu pun lulusan, itu pun nilainya 6 saja. 6 saja. Kan standarnya gampang. Imla, bahasa Indonesia, berhitung. Sama psikotes. Itu dia hanya mampu 6 saja. Tajwidnya belum bisa, Qurannya. Dia Quran bisa, tajwid bisa, tapi nulis imla belum bisa. Atau hitung yang belum bisa. Jadi sebenarnya harus ada perhatian besar dari pemerintah. Ya, jangan saja fokus ke pemerintah, ke sekolah-sekolah umum ya, tapi juga ke sekolah pesantren. Apalagi pesantren di Maluku ini, Maluku. Data terakhir itu hanya 33 pesantren. 33? Iya, 33 pesantren di Maluku. Kebanyakannya ada di Maluku Tengah, sekitar 16 lah di Maluku Tengah yang kami ini. Maluku Tengah itu tempat antum ini? Maluku Tengah itu tempat kami ini, Kabupaten Maluku Tengah. Iya. Tentu tidak seimbang dengan jumlah masyarakat Muslim yang 1 juta lebih ini. Kita santri hanya 1000. Katakanlah kami tenggelam di pulau-pulau. Ya, sampai mungkin alumni juga, alumni pesantren Maluku tersebar di berbagai pulau, tapi mungkin satu orang saja. Termasuk mungkin alumni Gontor, ya, mungkin terpusat di Ambon. Ya, sehingga tidak tercover di pulau-pulau lain. Nah, disinilah saya semangat untuk membangun ini pondok, dan bila perlu, saya punya program tahun kemarin, tiap rumah itu 1 santri. Harus ada 1 santri. Harus 1 santri. Karena dari 1 santri ini dia bisa menggerakkan salat 5 waktu, bisa menggerakkan pengajian-pengajian, kehidupan. Bayangkan Ustaz, syahadat aja tidak tahu ini syahadat. Kita suruh baca kalimat itu artinya baca 2 kalimat syahadat. Dia nyahutnya, maaf ini Ustaz, ini masyarakat kita di sana. Tidak semua, tapi ini kasus. Baca kalimat, dia menyatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya tanya, loh, itu kalimat, iya saya selama ini ya Allahumma shalli ala Muhammad. Syahadat. Lalu temannya bilang, itu bukan syahadat Ustaz. Itu bukan syahadat Bapak.
Lalu bapak yang ini nanya, lalu syahadat itu apa? Temannya bilang syahadat itu sami Allahu liman hamidah. Masya Allah. Nah, sehari-hari berarti Ya. ini model kayak pendidikan di kantor. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya 24 jam di situ, terus kita santri 24 jam, saya melarang, pokoknya saya tidak terima santri yang pulang pergi. Harus 24 jam di situ, karena kita salat 5 waktu, lalu kita program formal KMI-nya, dari pagi jam 7 sampai jam 12, terus nanti sholat duhur, lalu nanti ada kursus siang, ada muhadarah, ada pramuka, ada klub-klub. Punya anak yang suka pulang pergi, saya kasih ultimatum terakhir. Kalau kamu pulang, tidak usah kembali lagi ke sini. Udah, angkat kompor, angkat semuanya. Ya, karena saya ingin mereka disiplin. Kendala mereka tidak mau didisiplinkan. Jadi sebagus apapun desain pembelajaran, sebagus apapun juga kurikulum, tapi kalau anak tidak disiplin, anak tidak berteman dengan buku, kami tetap tertinggal seperti itu. Jadi inilah yang saya usahakan supaya ya minimal mengangkat anak-anak kita. Gitu, Ustaz. Mulai 28. Sekarang berapa sih? Sekarang kemarin itu yang pas Syawal itu 124. Sekarang ya. Lalu sekarang mau ujian terakhir hanya 98. 120. Ada aja alasan. Saya kadang-kadang wah inilah tipologi masyarakat kita. Jadi kita mengedukasi juga orang tuanya, masyarakatnya, supaya punya kesadaran ini ilmu, kesadaran dia tamat KMI kan bisa ngajar, bisa pengabdian, dia bisa kuliah, dia bisa dia bisa menggerakkan, melanjutkan kehidupan. Jadi insya Allah Ustaz, mohon doakan saya, doakan kami pondok anak-anak supaya mereka terus berkembang. Ya, kita punya kader, alhamdulillah. Oh, udah nyebar ya, kader. Nyebar. Antum sebar. Iya. Kemana-mana. Ada 2 di sini, 2 di Darul Najah ini. Ada berapa ya? Lalu 3 di Unida Putri. Unida. Iya. Unida Putra 2. Unida Putra. Yang banyak di Taliwang. Al-Ikhlas Taliwang. Ada 5 kader kita di sana. Ya. Lalu 3 di Al-Amin. Itu Masya Allah, FPAG sangat membantu saya. Sangat membantu. Pak Yai Fauzi. Ya. Fauzi pimpinan Al-Amin. Beliau menyatakan, Kiai Pono boleh kirim 3 ke saya. Alhamdulillah saya kirim 3. Dan sekarang sudah semester 4 atau 5 di Al-Amin. Ya, beliau yang tanggung. Pak. Jadi di tempat-tempat ini beasiswa, kader-kaderan tuh. Kader-kader. Kalau yang di Taliwang itu 2 Asfa, yang di sini ini 1 Asfa, yang satunya itu mudah-mudahan kader dari sini, mudah-mudahan pimpinan di sini, yayasan di sini bisa di cover. Makanya saya sekalian mau menghadap. Kebetulan itu yatim. Kebetulan yang satu itu yatim. Masya Allah. Lalu ada di Mataram, di Tuang Guru Muzakkar Idris. Beliau Al-Hakim. Beliau minta 2 juga. Dr. Yapono, karena kami dulu sama-sama di Virtue English Course. Sama dong kita dong. Virtue English Course. Jadi dia bilang, okay, Mr. Yapono, you may send 2 kader to me. So I say, okay, thank you very much. I will send. Universitasnya? Iya, di universitasnya. Alhamdulillah. 1 itu fokus kitab kuning, memang kitab kuning. Lalu 2 di Ustadz Abdul Karim, Nurul Bayan. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya senang sekali. Lalu ada 1 di Tazaka. Kuliahnya di Unida, tapi ngajar pengabdian di Tazaka. Unida yang di kampus Tazaka. Ya, Tazaka.
Lalu ada 2 lagi di Mujtama Al-Islami di Kiai Bukhari, profesor yang baru ini. Selamat 2 profesor. Lampung. Wah, itu Iya. ngirim kader kemana-mana. Karena saya niru Trimurti. Ya, saya alhamdulillah selama di Islamabad banyak bergaul dengan kader-kader langsung Gontor. Dan Pak Sukri pernah bukan menyerahkan, tapi tolong ya titip kader-kader. Kalau mereka gimana-mana tolong ditegur. Jadi alhamdulillah saya hidup dengan kader, saya pun dihidupi oleh kader juga. Di Lahore itu kan dengan Pak Kiai Hamiz Zarkasi, dengan Pak Hidayatullah Zarkasi, dengan Pak Samsul Hadi Untung, dengan Imam Bahrani, very close dengan Imam Bahrani. Lalu di Islamabad dengan Kiai Badrun, Kiai Ayahanda Masudi. Lalu di Malaysia juga dengan Pak Yai Amal. Jadi saya ini begini, jadi ini karena banyak banyak bantuan orang. Kalau tidak saya pun akan ya jadi anak laut, tiap hari nyelam di air laut. Pintar nyelam. Iya, pintar, insya Allah. Saya anak laut. Ya, bisa nyebrang pulau juga bisa. Oh gitu? Ya, bisa. Pulau di situ, pulau sini kita renang ke sana itu, insya Allah lah. Inilah anak-anak laut luar biasa ini. Tapi saya senang sekali nih. Jadi satu hal yang saya kira kita perlu belajar nih, kader beliau bisa terus ke mana-mana. Alhamdulillah, karena kalau tidak kader susah. Salah satu problem di Maluku kan SDM, Ustaz. SDM. Alhamdulillah. Jadi sekarang berapa Ustaz kader itu? Kader kami ada sekitar 24. 24? Ya. Masya Allah. 24. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Prof. Husnan Bey pernah sampai ke pondok kita. Ya. Dan beliau menyatakan PON ini harus berbanyak kader. Ya, betul. Ya. Termasuk Prof. Barmawi Monte. Ya. Pernah ngisi desain pembelajaran ke guru-guru, ke kami. Jadi dari situ kami paham bahwa memang kami tertinggal jauh. Kalau ada satu buku Membangun Indonesia Timur, itu di editornya itu Laode Kaimudin. Buku itu ditulis oleh beberapa kepala daerah. Terlepas dari kepentingan politik mereka ya. Tapi diantaranya dia menyatakan bahwa kami Indonesia Timur itu tertinggal 50 sampai 80 tahun dari Indonesia Barat. Bayangkan, jadi kalau Indonesia sekarang sudah merdeka 75 tahun, berarti kami baru masuk tahun ke-50. Begitu. Ini kenyataan. Tapi ini luar biasa ya. Mudah-mudahan dari Darul Ihsan ini tumbuh nih kader-kader yang menggerakkan semangat Indonesia Timur. Ini terakhir Ustaz, visi antum ke depan Darul Ihsan ini pengen jadi seperti apa? Visi saya itu pengen punya universitas internasional di Seram, di Darul Ihsan. Tanahnya udah saya siapkan. Masya Allah. Supaya bisa berkontribusi bersama Universitas Patimura di Ambon, IAIN Ambon, universitas apa lagi yang ada di Ambon itu. Karena di Seram sendiri hanya ada satu universitas, yang lainnya sekolah tinggi. Kenapa tidak kita bangun di Darul Ihsan? Tentu mungkin melalui langkah-langkah yang sangat sederhana. Mungkin kayak niru Gontor lah, dari IPD, baru ISID, baru ya seperti itu. Kalau Ustadz Zulkifli kan langsung universitas. Itu beliau SDM-nya ya mungkin lumayan kuat. Tapi kalau kayak saya ini aja belum ada S1-nya. Mudah-mudahan ada S2, ada S3. Makanya saya, kenapa setiap ada acara FPAG, saya usahakan datang. Mau ada dana atau tidak, mau sibuk apapun, saya usahakan datang. Karena ya minimal banyak dapat masukan dari antum-antum, masyayikh, teman-teman yang di Jawa. Gitu Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Yubarik fikum. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin. Ini teman-teman luar biasa nih, hikayah yang bukan hanya
menginspirasi teman-teman, tapi saya luar biasa ini. Saya sangat terinspirasi ini dengan perjuangan beliau mendirikan pondok dari Indonesia Timur. Kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan Darul Ihsan Laimu, Pulau Seram, Maluku ini. Maluku. Ya. Provinsi Maluku ini bisa terus maju, berkembang untuk kepentingan umat lillahi kalimatillah. Demikian teman-teman sekalian, laliko fi waqtina. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran bagi. Afwan. Ya.